Assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi di video Alvin. Kali ini kita akan membahas tentang alasan kenapa kita harus merencanakan keuangan sesuai dengan syariah. Jadi, sebagai muslim dan muslimah, merencanakan keuangan secara syariah adalah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk menjadi muslim dan muslimah yang sesuai dengan syariat. Dalam artian, ya kita menjalankan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila dalam membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian itu. Kemudian dari hadis riwayat Tirmizi, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Nah, jadi dari situ kita bisa tahu bahwa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu memang bukan secara gamblang nyuruh kita untuk merencanakan keuangan. Enggak, tapi bagaimana supaya kita itu bisa tahu dan paham dari mana uang itu kita dapat, apakah dari cara yang halal atau tidak, dan kita belanjakan itu untuk apa. Atau kita belanjakan itu sesuai dengan syariat atau tidak. Atau kita membelanjakan itu apakah dengan cara yang kikir, boros, dan seterusnya. Nah, perencanaan keuangan kita lakukan supaya kita bisa tahu kita tuh udah sesuai atau enggak sih sesuai dengan apa yang udah diminta atau dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, perencanaan keuangan itu enggak berbicara tentang uang. Dalam artian, nantilah mau merencanakan keuangan kalau udah ada uangnya. Padahal, perencanaan keuangan, sekalipun ada tulisan uangnya, dia nggak berbicara tentang uang, tapi berbicara tentang habit atau kebiasaan. Jadi, semakin dini teman-teman belajar perencanaan keuangan secara syariah, itu semakin baik. Tapi bukan berarti juga ada kata terlambat. Enggak ada kata terlambat dalam merencanakan keuangan secara syariah. Ya, karena niat kita adalah untuk kebaikan, niat kita adalah untuk menjalankan apa yang dianjurkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya pastinya akan selalu ada jalan dong. Kan inna ma'al usri yusra, di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Jadi sekalipun kesannya terlihatnya itu susah, sebenarnya mudah kok. Dan merencanakan keuangan itu sebenarnya mudah. Ya, butuh proses tapi dan memang harus belajar. Nah, teman-teman, fase kita sebagai muslim dan muslimah, itu kan kita mulai dari alam ruh, kemudian alam kandungan, alam dunia, alam barzah, sampai alam akhirat. Nah, di alam dunia ini kita juga punya fase-fase, mulai dari fase kita balita, kemudian jadi remaja, kemudian jadi dewasa muda, dewasa, sampai masa tua. Ketika remaja, kita banyak main, banyak belajar juga, ya intinya menamatkan wajib belajar 9 tahun dari pemerintah kan. Kemudian di dewasa muda, kita kuliah, menjalin relasi, meniti karir. Kemudian di dewasa, itu kita karir mungkin sudah mulai terlihat, dan juga sudah mulai membangun keluarga sampai dengan masa tua. Memang dari fase-fase yang ada di dunia ini nggak semua orang bisa melaluinya, karena nggak sedikit dari kita yang meninggal di usia muda. Ya sebab kematian kan hak prerogatif Allah ya, nggak bisa kita tunda, nggak bisa juga kita majukan. Nah karena kematian ini sifatnya pasti, tapi kita nggak tahu kapan itu terjadi, maka perencanaan keuangan ini ya jadinya penting, karena kita harus mempersiapkan itu kan, kita nggak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah SWT. Nah ketika kita merencanakan keuangan, kita harus tanamkan bahwa tujuan akhirnya bukan untuk financial freedom, dan ini udah pernah kita bahas di video sebelumnya, tapi tujuan akhirnya adalah untuk menggapai ridha Allah SWT. Nah, teman-teman, ketika sedang merencanakan keuangan secara syariah, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah untuk wajib mengalokasikan dana kita untuk zakat, infak, dan sedekah. Zakat itu sifatnya kan wajib, ada di dalam rukun Islam kita. Dan dia juga sifatnya untuk memurnikan harta kita atau mensucikan harta kita. Nah, zakat ini punya persenan 2,5%. Dan zakat itu nggak cuma bicara tentang zakat profesi ya. Ada zakat ternak, ada zakat pertanian, ada zakat emas. Nah, itu yang harus kita pelajarin. Nah, kalau infak dan sedekah, dia nggak ada persenannya. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong, aku udah kok merencanakan keuangan, udah bikin alokasi 2,5% untuk zakat, infak, dan sedekah. Berarti dia cuma merencanakan untuk zakat doang. Infak dan sedekahnya nggak ada. Karena minimal kan 2,5% ya untuk zakat. Infak dan sedekah itu nggak ada persenannya. Jadi semakin banyak ya semakin bagus. Karena kita paham dan kita yakin bahwa ketika kita berzakat, berinfak, dan sedekah, itu kita bukan untuk mengurangi harta kita, tapi untuk memperbanyak harta kita. Itu yang wajib kita yakini.
Dan kita nggak bisa bikin hitung-hitungan sama Allah tentang sedekah dan juga infak. Misal nih, kan udah mengalokasikan 5% misalnya setiap bulan untuk sedekah dan infak. Tapi ada orang lain yang lagi butuh banget sesuatu, lagi butuh banget dibantu oleh kita, yang padahal kita tuh bisa punya peran membantu dia. Tapi karena kita udah punya prinsip bahwa, udah ngasih 5% kok di tempat lain buat bulan ini, ya dia nanti ada yang bantulah dari yang lain. Ya kan nggak gitu konsepnya kan. Jadi kita boleh punya patokan, misalnya 5%, 10% minimal tiap bulan. Tapi kalau ada orang lain yang butuh, kalau keuangan kita masih sehat, masih surplus, dan kita masih bisa berbuat lebih, ya why not? Ya kan? Kemudian yang kedua adalah no utang-utang klub, atau meminimalkan utang. Karena memang Allah itu tidak melarang kita untuk berhutang, tapi bukan berarti jadi kebiasaan. Dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ambil pinjol, dikit-dikit ambil pay later. Cuman untuk ngikutin tren, gaya, budaya, atau mungkin gengsi yang nggak ada habis-habisnya gitu. Jadi, kalau kita memang mau berhutang, dalam Islam pun juga nih, kita diperbolehkan untuk berhutang, itu kalau memang keadaan yang sangat mendesak. Ya ibarat kata tuh kalau kita nggak ngutang, kita bakal mati. Atau enggak kalau kita nggak ngutang, kita bakal dalam bahaya besar. Kita tuh bakal terancam hidup kita misalnya. Nah itu kita baru boleh untuk berhutang. Jadi bener-bener kalau dalam terdesak banget. Dan tentang hutang piutang ini dicatat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat terpanjang dalam Al-Quran. Yang artinya ini harus jadi perhatian kita bersama kalau utang piutang itu bukan suatu anjuran. Bahkan kalau bisa ya kita hindari kalau memang nggak penting-penting banget. Kemudian yang ketiga adalah untuk memilih produk-produk yang sesuai dengan syariah. Misal kalau kita mau berinvestasi, maka kita carilah saham syariah, reksadana syariah. Kalau kita nabung juga cari tabungan syariah. Nah, ketika kita sedang belajar produk-produk perbankan atau produk-produk investasi syariah, produk-produk keuangan syariah, kita tidak hanya dituntut harus literate, tapi juga harus cerdas dalam memilah dan juga dalam memilih. Kemudian yang keempat adalah kita harus mempersiapkan pola hidup yang sehat, pola hidup yang sederhana dan juga tidak konsumtif. Dalam artian, ya kita fokus pada kehidupan yang minimalis, yang sederhana. Kita pernah kan bahas tentang ini, tidak berbegah-begahan, tidak berboros-borosan. Pola hidup sehat itu juga salah satu poin, ya bisa dibilang asuransinya lah dalam perencanaan keuangan syariah. Karena kita bergantung kepada masa depan, itu bukan sama uang. Kalau misalnya di asuransi konvensional, kan kita menggantungkan diri kita di masa yang akan datang, itu pada uang. Oh, nggak apa-apa lah nanti kalau aku sakit, atau kalau aku udah tua, kan ada asuransi. Sedangkan kita nggak boleh kan bergantung sama uang. Ya uang bukan segalanya, uang tidak harus kita letakkan dalam hati, tapi cukup di tangan. Tapi poin yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkan pola hidup yang sehat dan sederhana itu, serta tidak konsumtif. Nah, itu sebenarnya yang harus kita persiapkan dan harus kita terapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah menetapkan tujuan perencanaan keuangan. Jelas tujuan akhirnya adalah untuk mencapai ridho Allah SWT. Nah, ada nih perencanaan-perencanaan keuangan kecil ketika kita di dunia. Misalnya perencanaan keuangan untuk pernikahan, untuk teman-teman yang belum menikah. Kemudian perencanaan untuk dana pendidikan anak, untuk teman-teman yang sudah punya anak. Atau perencanaan untuk haji dan umroh. Atau perencanaan untuk beli laptop bahkan. Nah itu bisa untuk direncanakan. Nah cuman ketika kita menentukan tujuan perencanaan keuangan kita, harus kita pahami untuk sesuai dengan kewajiban dan kebutuhan. Dalam artian misalnya nih, ada yang pengen merencanakan keuangan untuk jalan-jalan ke luar negeri, tapi dia masih punya utang. Ya berarti nggak bisa untuk merencanakan jalan-jalan ke luar negeri itu, nanti dulu. Sebagai muslim dan muslimah yang merencanakan keuangan sesuai dengan syariah, maka kita lunasi dulu hutang-hutang itu, baru kita merencanakan keuangan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Jadi kita pilih kewajiban dulu, baru yang sunnah-sunnah atau yang mubah-mubahnya. Kewajibannya dulu yang harus kita tunaikan. Oke? Kemudian yang selanjutnya adalah menyiapkan dana darurat. Nah, menyiapkan dana darurat ini bisa dalam bentuk tabungan, karena kita nggak tahu apakah kita akan membutuhkan itu, atau mungkin suatu saat mendadak kita lagi butuh banget dan harus butuh uang kayak gitu. Nah,
ada dana darurat itu. Cuman perlu digarisbawahi ya, dana darurat di sini bukan untuk menimbun barang atau menimbun harta, tapi sewajarnya dan secukupnya. Lah, terus gimana kita mengukur sewajarnya dan secukupnya itu seperti apa? Nah, ada cara-caranya teman-teman, yang akan kita bahas di video-video selanjutnya insya Allah, tentang bagaimana kita membuat neraca keuangan pribadi, arus kas pribadi, kemudian rasio-rasio keuangan yang penting untuk mengukur seberapa sehat keuangan kita. Oke? Jadi cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum.